Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Yang ikhwan pada hadir semua? Coba lihatkan kirinya. Ya, alhamdulillah. Yang akhwat hadir semuanya? Coba lihat kanan kirinya. Masya Allah. Ya, kita doakan semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du faqur rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma amin. Segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan segala nikmatnya kepada kita semuanya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Ya Allah, di pagi hari yang cerah ini, bukakan pintu-pintu ilmu dan hikmah kepada kami. Jadikan setiap bertambahnya ilmu, bertambahnya hikmah, bertambah pula keislaman, keimanan dan semangat kami dalam memperjuangkan ajaran-ajaran Islam. Ya Allah, hidupkan kami dengan penuh rahmat dan keberkahan. Jadikan akhir hayat kami dalam kondisi husnul khatimah. Allahumma amin. Ayuhas syabab, para pemuda yang saya hormati, saya muliakan, kita akan melanjutkan tadabbur surat Yasin yang kemarin kita sudah sampai ke ayat 29. Hari ini kita akan masuk ke ayat 30 sampai 32. Sekarang saya pengennya dari 30 sampai 32. Ya. Kita akan baca terlebih dahulu ayatnya, dan setelah itu kita akan terjemahkan, kemudian kita akan baca tafsirnya. Saya akan bacakan sekali dan silakan nanti diikuti. Kita akan mulai dari surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'anil azim. Ya hasratan 'alal ibad, sungguh penyesalan bagi hamba-hamba. Ma ya'tihim, tidaklah datang kepada mereka mir rasulin, dari seorang rasul, illa kanu bihi, kecuali mereka yastahzi'un, mengolok-oloknya. Tidaklah datang seorang rasul kepada mereka, melainkan mereka selalu mengolok-olok rasul yang datang kepada mereka itu. Alam yarau, apakah mereka tidak mengetahui, kam ahlakna, berapa banyak yang telah kami hancurkan, qablahum, sebelum mereka, minal qurun, dari bangsa-bangsa, dari orang-orang, annahum, bahwa sesungguhnya mereka, ilaihim, kepada mereka, la yarji'un, tidak akan kembali. Itu tidak ada yang kembali kepada mereka, ya. Wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdharun, wa in kullun, dan setiap umat, lamma jami'un, semuanya, ladaina muhdharun, akan dihadapkan kepada kami. Wallahu a'lam bis-shawab. 3 ayat ini secara umum menjelaskan kepada kita semuanya, mereka orang-orang yang senantiasa mengolok-olok para rasul yang diutus kepada mereka, bukan hanya tidak beriman, bukan hanya menolak, akan tetapi tingkatannya sampai mengolok-olok. Ini kan sikap sikap yang sangat kurang baik, sangat tidak layak, ya, dimiliki oleh umat terhadap para rasul, orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jika demikian, sungguh sangat merugi orang-orang tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, begitu banyak orang-orang, kampung-kampung, kaum-kaum yang telah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka menolak para nabi dan para rasul. Ingat, sehebat apapun mereka, sepongah apapun mereka, kelak di akhirat akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ke dalam tafsirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hasratan 'alal ibad ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Ay ya asafa 'ala haula'il mukadzibin. Sungguh kasihan mereka orang-orang yang mendustakan li Rasulillah, para rasul Allah, al-munkirin li ayatihi, orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayatnya. Wa ya hasratan alim, sungguh kasihan kepada mereka yang seperti itu, rugi mereka, ya. Ma ja'ahum rasulun, tidaklah seorang rasul datang kepada mereka, illa kadzabu, kecuali mereka mendustakannya, mendustakan rasul, wastahza'u bihi, dan mereka mengolok-olok para rasul. Wa hakadha 'adatul mujrimin, beginilah kebiasaan orang-orang yang biasa melakukan dosa, fi kulli zamanin wa makanin, di setiap waktu dan di setiap tempat. Qala fi hasyiatil Baydawi, di dalam hasyiah Imam Al-Baydawi dikatakan, innahum haqqaun bi an yatahassaru, mereka adalah orang-orang yang paling berhak untuk menyesal, ala anfusihim, atas diri-diri mereka, wa an yatahassaru alaihim, ini merasakan penyesalan dan kerugian yang sangat luar biasa, ya. Kenapa seperti itu? Ya tadi sebabnya, karena mereka mengingkari, membohongkan dan mengolok-olok rasul yang diutus kepada mereka. Fa innal amra li fakhamati wa shiddatihi balaghila haitsu in kullun man yata'atta minhu at-talahuf idza nadhara ila hal istihza'ihim bir rusul tahassara alaihim.
Ini kemarin sudah saya jelaskan ya. Ketika para rasul datang kepada mereka, kemudian mereka mengolok-olok para rasul, pasti ya penyesalan, kerugian itu akan terjadi pada mereka. Yalah min hasratin wa khaybatin ala haulal mahrumin haitsu badalul iman bil kufr was sa'ada bis syaqawa. Kalian yang pasti akan merugi kepada kalian yang diharamkan masuk surga. Kenapa? Karena kalian telah mengganti atau menukar keimanan dengan kekafiran, dan kalian telah menukarkan kebahagiaan dengan kenestapaan. Fil ayat ta'ridun bikuffari Quraisy. Ayat ini disodorkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kafir Quraisy, haitsu kadzabu sayyidal mursalin, karena orang-orang Quraisy membohongkan sayyidil mursalin, penghulu para rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan ayat ini mengatakan kepada orang Quraisy, hei orang Quraisy, jika kalian membohongkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kalian akan merugi, kalian akan menyesal ya, dengan penyesalan dan kerugian yang tidak ada taranya. Ini juga bagi kita orang-orang yang hari ini hidup ya, sebagai peringatan, hei Us Mauludin, hei Rifat, hei Erlan, hei para santri, hei kalian, jika kalian membohongkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kalian semuanya akan merugi dunia dan akhirat. Waliyadzubillah, waliyadzubillah. Kita berlindung kepada Allah dari hal-hal seperti ini. Walamma muthila halu kufari Makkah bihali ashabil qaryah. Ketika orang-orang Makkah dimisalkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti ashabul qaryah, penduduk kampung. Ini disebutkan di awal dulu, disebutnya penduduk Antakiyah ya, di mana mereka mendustakan Nabi Isa alaihissalam. Wabakhal musyrikin ala adami i'tibarihim biman sabaqahum. Maka Allah Subhanahu wa taala menghinakan orang-orang musyrik ya, karena mereka tidak mengambil pelajaran dari orang-orang sebelum mereka. Jadi istilahnya begini, hei orang kafir Quraisy, kalian masih menolak, kalian masih ingkar, kalian mau mengolok-olok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya enggak apa-apa. Kalian harus tahu, dulu ada satu kaum namanya kaum Antakiyah. Kaum itu kaum yang Nabi Isa alaihissalam diutus kepada mereka. Mereka malah mengingkari dakwah Nabi Isa. Mereka malah ingin membunuh Nabi Isa. Mereka mengolok-olok Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa-nya diselamatkan oleh Allah ke langit. Kemudian penduduk Antakiyahnya dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kalian hei kafir seperti itu, maka kondisi kalian akan seperti orang Antakiyah. Sama dengan kita, jika kita mengingkari Nabi, jika kita ingkar terhadap Nabi, maka sunnatullah akan berlaku lagi, baik kepada orang-orang zaman dahulu, orang Antakiyah, baik kepada orang-orang kafir Quraisy, maka akan ditibakan pula kepada kita semuanya. Waliyadzubillah, waliyadzubillah. Kemudian faqala alam yarau kam ahlakna qablahum minal qurun annahum ilaihim la yarji'un. Ai alam yatta'iz haula'il musyrikun. Apakah orang-orang musyrik itu tidak mengambil pelajaran biman ahlakallahu qablahum, dengan orang yang Allah sudah hancurkan sebelum mereka, minal mukadzibina lirrusul, mereka orang-orang yang telah mendustakan para rasul, wa ya'lamuna anna haula'il muhlikin, dan mereka tahu orang-orang yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disiksa, diazab oleh Allah, la auda lahum ila dunya ba'da halakihim, tidak ada yang kembali lagi hidup ke dunia setelah mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ya, kalau sudah diazab, kalau sudah dihancurkan, kalau sudah dikenakan musibah kepada mereka, nggak ada lagi yang hidup itu. Itu artinya apa? Sudah selesai kesempatan untuk melakukan kebaikan. Wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdarun. Ai wa inna jami'al madiyah wal atiyah. Sesungguhnya umat-umat yang dulu wal atiyah dan yang akan datang, satuhdaru lil hisab wal jaza, mereka akan dihadirkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala lil hisab, untuk dihisab, ya, untuk diperhitungkan berapa banyak nikmat yang Allah berikan. Apakah datang kepada mereka para nabi, para rasul, utusan yang mengajarkan ketauhidan? Ya, ini sebagai bukti keadilan Allah Subhanahu wa taala, wal jaza, dan apa yang mereka lakukan akan diberikan balasan. Siapa yang melakukan kebaikan akan dibalas dengan kebaikan, siapa yang melakukan keburukan akan dibalas dengan keburukan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Oleh karena itu, bagi kita jangan pernah lelah untuk melakukan kebaikan, karena setiap kebaikan pasti akan dinampakkan oleh Allah itu kebaikan, akan dihisab kebaikan itu, kemudian akan dibalas kebaikan dengan kebaikan. Hal jazaa'ul ihsan illa al ihsan. Wal jazaa yaumal qiyamah baina yaday ahkamil hakimin. Semuanya akan diputuskan di hadapan oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha bijaksana. Fayujazihim bi'amalihim, maka mereka akan dibalas sesuai dengan amal-amal mereka, kulliha semuanya, khairiha wa syarriha, yang baik ataupun yang buruk. Tidak ada yang dizalimi, tidak ada yang dikhianati oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Abu Hayyan mengatakan, waja'at hadhil jumlah ba'da dzikril ihlak tabyinan ila anna Allah taala la yatrukal muhlikin, bal ba'dal halak jam'un wa hisabun wa thawabun wa iqabun. Abu Hayyan Al-Andalusi mengatakan di dalam tafsirnya Al-Bahrul Muhit, wajat hadhil jumlah, kalimat ini atau ayat ini datang setelah menjelaskan banyak hal, ya, ba'da dzikril ihlak, setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa akan dihancurkan kaum-kaum yang mengingkari nabi dan rasul, tabyinan, sebagai penjelasan bahwasannya Allah tidak akan membiarkan orang-orang yang dihancurkan itu. Jadi di dunia mereka diazab oleh Allah, di dunia dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi setelah azab Allah berikan kepada mereka di dunia, mereka juga akan disiksa oleh Allah kelak di akhirat, ya. Mereka akan dikumpulkan, wa hisab, mereka akan dihisab, wa thawab, mereka akan dibalas dengan kebaikan jika yang dilakukan adalah kebaikan, wa iqab, dan mereka akan dibalas dengan siksa jika mereka melakukan keburukan selama kehidupannya. Ayat ini memberikan dorongan kepada kita untuk melakukan muhasabah, evaluasi diri, seberapa banyak dosa yang pernah kita lakukan. Jangan-jangan kita memang tidak melakukan pendustaan terhadap para nabi dan para rasul, tapi dosa setiap hari kita lakukan, sedikit kita lakukan, lama-lama menjadi bukit, dan itu tidak dirasakan oleh kita. La saghirata ma'a israrin wala kabirata ma'a istighfarin. Kata para ulama, la saghirata, tidak akan kecil, ma'a israrin, kalau dosa itu terus menerus dilakukan, sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit-bukit dosa. Oleh karena itu jangan pernah lupa istighfar. Wala kabirata ma istighfarin, karena tidak ada dosa yang dianggap besar oleh Allah ketika kita senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pun berlindung dari azab yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang zalim, kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang yang tidak mau taat kepada Allah dan Rasulnya. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian kepada sesuatu yang Allah akan timpakan bukan hanya kepada orang zalim secara khusus, tapi kepada siapapun
hari ini kita menyaksikan bencana-bencana, musibah-musibah terus datang silih berganti. Apa yang harus kita lakukan? Jaga diri, jaga keluarga. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan diri kita, menyelamatkan keluarga kita, menyelamatkan lingkungan kita dari musibah-musibah yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, anugerahkan kepada kami hidayah. Ya Allah, kokohkan keislaman kami. Ya Allah, kokohkan keimanan kami. Jaga kampung kami dari perbuatan-perbuatan maksiat secara masif yang kami tidak berdaya untuk mengingatkannya. Rabbi ij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.